Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tekanan saya yaitu pada kalimat terakhir, saudara-saudara, yaitu rajin berbuat baik. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata antusias. Antusias untuk melakukan satu perbuatan yang baik. Inilah kehendak Tuhan bagi orang percaya. Jadi kita punya satu antusias untuk melakukan satu perbuatan yang baik. Nah, saya mau berbicara tentang antusias, saudara-saudara. Antusias itu mempunyai arti bergairah, bersemangat, giat, sungguh-sungguh, punya minat yang besar. Kita perlu mempunyai satu antusias, saudara-saudara. Antusias ini sangat penting sebenarnya. Meskipun sepintas kayaknya tidak ada hubungannya dengan hal-hal rohani. Tapi antusias ini penting, saudara-saudara. Saya ambil satu contoh. Seseorang yang masuk satu perguruan tinggi. Kalau dia cocok dengan keinginannya, dia punya antusias, maka dia akan bisa menghadapi. Meskipun mungkin sulit dan sebagainya. Tapi kalau sudah tidak punya antusias, saudara-saudara, mungkin tidak nutut. Bisa-bisa tengah jalan dia udah berhenti kuliah, bekerja dan sebagainya. Karena apa? Tidak ada antusias, tidak ada minat, tidak ada gairah. Nah, satu contoh lagi, saudara-saudara, antara suami dan istri. Suami dan istri, kalau sudah tidak punya antusias, tidak punya gairah, tidak punya minat satu dengan yang lain, wah, ini lampu kuning, saudara-saudara. Kalau suami tidak punya antusias dengan istri atau istrinya tidak punya antusias dengan suami, walaupun mungkin masih ada, masih menikah, masih suami istri, tidak bercerai, tapi itu sudah ada sesuatu yang tidak benar itu. Lampu kuning. Coba sudah lihat kalau pengantin baru. Satu dengan yang lain punya antusias, punya gairah, punya semangat, punya minat. Ya, sebab itu saya berpesan kepada adik-adik yang masih belum menikah, jaga kekudusanmu. Mengerti ya? Jaga kekudusan sebelum menikah. Kalau tidak gitu nanti masuk nikah, sudah tidak punya antusias. Tidak ada namanya pengantin baru yang sudah tahu rasanya. Mengerti ya sudah? Tidak ada bulan madu. Sudah tidak ada antusias, tidak ada gairah. Simpan untuk suami istri. Jadi antusias ini penting. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan rohani kita kalau kita sudah tidak punya antusias? Kalau saudara seorang jemaat, maka saudara istilahnya cuma masuk gereja tok. Kalau seorang anak Tuhan tidak punya gairah kepada Tuhan, tidak punya gairah untuk mengikut Tuhan, untuk mencari Tuhan, maka dia hanya asal ke gereja saja. Ya, setiap minggu datang ke gereja. Nah, kalau seorang pelayan Tuhan, apapun dia tidak punya antusias kepada Tuhan, maka dia hanya asal melayani, saudara. Dan itu sangat berbeda. Di dalam Matius pasal 25 ada perumpamaan tentang hamba. Hamba yang punya satu talenta, saya katakan itu hamba yang tidak punya antusias dengan pelayanan. Setia. Buktinya apa kalau dia setia? Buktinya satu talentanya tidak berkurang, tetap satu. Setia dia, tetap dia pegang. Satu talenta, dia pegang. Tapi dia tidak punya antusias kepada pekerjaan ini, saudara-saudara. Karena dia tidak lagi produktif. Dia tidak punya kreativitas. Satu tetap satu. Dia anggap itulah kesetiaan.
Saya percaya Tuhan ingin bukan hanya kita setia semacam itu, tapi Tuhan ingin kita punya satu antusias, saudara-saudara. Sebab antusias itu akan memicu kreativitas kita. Kalau saudara menghadapi satu pekerjaan, saudara punya antusias, saudara akan berpikir bagaimana untuk mengembangkan pekerjaan ini. Tetapi kalau kita sudah tidak punya antusias, ya wis, pokok ini tidak kalong. So itu saya katakan antusias ini penting. Baik terhadap sesama, terlebih kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kita harus tahu bahwa di akhir zaman ini, orang cenderung kehilangan antusias teristimewa kepada Tuhan. Itu sudah dinubuatkan gereja Laodikia, gereja yang datar-datar saja. Setia, tapi datar-datar. Tidak panas, tidak dingin, datar-datar. Jadi saudara-saudara, kita harus tahu keadaan di akhir zaman. Orang cenderung untuk kehilangan antusiasnya kepada Tuhan. Dan terlebih juga kepada sesama. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa orang itu kok bisa kehilangan antusias? Ada banyak hal. Yang pertama, waktu. Waktu itu membunuh antusias seseorang. Rutinitas. Rutinitas itu saudara-saudara bisa membunuh antusias kita. Dalam kehidupan sehari-hari itu kan rutin. Rutinitas, kita menjalani rutinitas hidup. Nah itu seringkali saudara tanpa terasa antusias kita menjadi dingin saudara. Makanya kadang-kadang Tuhan kasih variasi dalam hidup ini saudara. Tapi saya bersyukur karena Tuhan itu setia. Kita sama Tuhan bisa berubah tapi Tuhan sama kita tidak berubah. Dikatakan Tuhan setiap hari dia membaharui kasih-Nya. Dia tidak pernah bosan dengan kita. Tidak pernah bilang, kamu tiap pagi datang lagi, tiap pagi datang lagi. Bok ya yang lain gitu loh, enggak. Buktinya Tuhan dikatakan tiap hari dia memberi kasih karunia yang baru. Mengapa harus baru? Supaya kita tidak kehilangan antusias kita. Yang kedua, kemapanan hidup. Kemapanan hidup ini juga sesuatu hal yang berbahaya. Tentu kita semua ingin mempunyai kehidupan yang lebih meningkat, bahkan mapan. Tapi saudara kita harus tahu di situ ada bahaya. Karena seseorang yang mapan itu dia akan puas. Dia tidak merasa butuh. Tidak ada lagi pergumulan. Jadi saudara-saudara, ini juga berbahaya. Banyak orang karena kemapanan hidup, akhirnya dia menjadi kehilangan antusiasnya kepada Tuhan. Dia tidak lagi rindu mencari Tuhan. Ya, dan itu sudah dibuktikan. Kalau saudara pergi ke negara-negara barat yang ekonominya maju, di situ kan asalnya agama Kristen kan dari sana. Tapi kalau saudara ke sana, Kristennya dingin karena mereka sudah mapan. So itu saudara-saudara, kita perlu memelihara hati seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 3. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini harus kita pelihara saudara-saudara. Kita boleh mapan, tapi kita menghadap Allah, kita harus senantiasa merasa kita butuh, kita kurang, kita tidak ada apa-apa. Kita membutuhkan Tuhan. Supaya kita tidak kehilangan antusias kita kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata apa? Dia merasa lebih senang di dalam kelemahan dan kekurangan. Karena pada waktu itu dia dikuatkan, saudara-saudara. Yang ketiga, orang bisa kehilangan antusias karena kecewa. Kecewa antara suami dan istri karena banyak disakiti hati. Kekecewaan. Saya lihat banyak kali karena kekecewaan. Mungkin istri sering disakiti oleh suami. Disakiti belum tentu harus dengan kekerasan. Kadang-kadang dengan perkataan kasar. Dan sebaliknya, akhirnya menjadi kecewa. Kecewa, akhirnya menjadi dingin. Tidak punya antusias lagi, saudara. Hubungan suami istri menjadi dingin. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita. Kepada Tuhan pun bisa kecewa. Kita bisa kecewa kepada Tuhan. Mungkin saudara bisa kecewa, kenapa Tuhan saya berdoa, kok saya tidak dijawab sudah sekian lama. Akhirnya kita menjadi kecewa dan dingin. Makanya Tuhan berkata apa saudara? Dia berkata di dalam Matius 11 ayat 6, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Kita harus jaga hati kita.
Kalau kita kecewa kepada manusia, itu bisa dimaklumi. Tapi jangan kecewa kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan saudara. Tidak pernah mengecewakan kita. Dan yang keempat, nah ini kita harus hati-hati. Karena hati kita terpikat kepada yang lain, bisa membuat antusias kita hilang. Antara suami dan istri. Mengapa? Tidak lagi antusias, tidak lagi bergairah. Ya karena ada orang ketiga. Ini sering kali terjadi. Berhati-hati saudara. Tidak peduli suami, tidak peduli istri, sama saja. Dengan Tuhan juga demikian. Ketika ada hal-hal lain yang menarik hati kita bisa kehilangan antusias kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan itu dialami oleh jemaat Galatia. Sehingga Paulus menegur jemaat Galatia, kenapa kamu berubah? Dulu kamu berlomba dengan baik, siapa yang memikat hatimu? Dan seterusnya, masih banyak lagi. Tetapi 4 hal ini saya rasa sudah cukup. Ya, sudah mewakili banyak orang. Saudara-saudara, kita harus jaga. Apapun alasannya, kalau kita kehilangan antusias itu tidak benar. Apakah antara suami dan istri, terlebih kalau kita kepada Tuhan. Tuhan bukan cuma ingin kita setia kepadanya, tapi Tuhan ingin kita mempunyai antusias yang besar kepada Tuhan. Punya satu gairah kepada Tuhan. Gairah untuk mencari Tuhan. Itu yang Tuhan ingin, saudara. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa mengembalikan antusias kita yang hilang. Sebelumnya saya ajak saudara membaca di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10. Satu cerita yang tidak asing lagi. Ini adalah perkataan yang mewakili bagaimana Tuhan itu. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah ini saudara-saudara, ini cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan tidak bekerja dari banyak menuju sedikit. Dari berkelimpahan menuju kekurangan, tidak. Dari punya antusias menjadi dingin, tidak. Tetapi Tuhan justru dia bekerja memulihkan. Tuhan mau membangkitkan gairah dalam kita mencari Tuhan. Gairah di dalam rumah tangga kita. Antusias kita mau Tuhan bangkitkan kembali, saudara. Anggur itu berbicara tentang satu semangat. Gairah. Anggur, saudara. Membuat sukacita. Justru Tuhan yang menyimpan. Anggur yang baik itu Tuhan simpan yang kemudian. Lebih baik, lebih baik, lebih baik terus. Berarti Tuhan itu mau memulihkan kita, antusias kita. Nah sekarang ada beberapa hal, ini beberapa tips saya berikan kepada saudara, bagaimana kita memulihkan antusias kita. Yang pertama, kita perlu mengingat kembali, saudara-saudara. Coba ingat kembali, suami istri yang sudah kehilangan gairah, coba saudara ingat kembali. Kalau perlu, lihat foto-foto yang lama, saudara-saudara ya. Waktu masih muda, aduh, perlu saudara-saudara. Coba bapak-bapak, coba ibu-ibu, coba suami-suami, istri, coba mengenanglah. Mengenang waktu saudara masuk dalam pernikahan. Bagaimana sih? Tuhan juga menyuruh kita mengenang. Buktinya perjamuan suci. Saudara. Perjamuan suci ini kan kita mengenang kembali. Tuhan berkata apa? Perbuatlah ini untuk mengingat aku. Apa yang harus kita ingat? Kasih Tuhan. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Darahnya yang dicurahkan bagi kita. Tubuhnya yang dihancurkan bagi kita. Jadi perlu kita mengingat kembali, saudara-saudara. Ingat kembali. Jangan dilupakan itu, kenang-kenangan yang indah. Bagaimana waktu saudara masih pacaran, masih baru masuk nikah. Itu penting, saudara-saudara. Yang kedua, ambil waktu untuk bersekutu secara pribadi. Suami istri perlu. Ada saat-saat tertentu pergi berdua. Tapi banyak suami istri yang terlalu sibuk. Tidak ada waktu untuk komunikasi. Coba ambil waktu berdua. Indah bukan? Suasana yang romantis, ingat-ingat waktu dulu masih muda. Ada saatnya kita perlu membangun, bersekutu secara pribadi. Demikian juga kita dengan Tuhan, saudara. Kalau saudara ingin membangkitkan gairah kembali, saudara juga harus ada waktu bersekutu secara pribadi. Menantikan Tuhan. Coba kita baca. Yesaya 40
ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Antusias kita dipulihkan. Gairah kita dipulihkan. Semangat kita dipulihkan. Di dalam kita menantikan Tuhan, saudara. Amin. Satu ayat lagi, coba kita lihat Tuhan juga mau demikian. Hosea pasal 2 ayat 13 dan ayat 14. Coba saudara lihat, kalau tadi itu dari arah kita, sekarang kita lihat Tuhan sendiri bagaimana dengan kita, ya. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Saudara tahu bukan Hosea tentang istri yang tidak setia, bayangan daripada umat Tuhan yang tidak setia. Apa yang Tuhan mau perbuat? Dia mau supaya umatnya berdua dengan dia. Ayo sudah, kembali ke padang gurun. Kita berdua. Di situ dia mau memulihkan umatnya. Jadi perlu kita mengambil waktu. Saudara-saudara, kita bersekutu secara pribadi. Supaya semangat kita dipulihkan kembali. Gairah kita kepada Tuhan dipulihkan kembali. Saudara. Kita mendapat kekuatan yang baru. Dan yang ketiga, saudara-saudara. Ya, yang ketiga ini tidak enak, tapi harus. Yaitu kita harus bertobat. Jangan anggap kalau saudara tidak punya antusias, ya sudah begitu saja. Toh saya masih mengiring Tuhan. Toh saya masih datang ke gereja. Toh saya masih suami istri. Yang penting kan kita pokoknya tidak cerai. Saya katakan, siapapun juga, kalau kita kehilangan antusias kepada sesama kita, dan terlebih kepada Tuhan, kita sudah berdosa. Dan kita harus bertobat. Itu yang Tuhan mau. Kepada gereja Efesus Tuhan berkata apa? Bertobat kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Tuhan tidak bilang, oh ya sudah, kamu tetap melayani toh, kamu tetap berbuat ini, ya sudah tidak apa-apalah. Tidak. Tuhan bertobat kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Tuhan tidak hanya mau saudara-saudara kita setia kepada Tuhan, tapi Tuhan mau supaya kita dengan penuh antusias, dengan gairah kita mengikut Tuhan, kita mencari hadirat-Nya. Dengan satu semangat kita memikul pekerjaan Tuhan. Coba kita baca 2 ayat di sini. Teristimewa ini berbicara antara hubungan antara suami istri. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saling mengampuni. Ya, ini penting. Mungkin di antara saudara yang berkeluarga, saudara sudah kehilangan kasih karena sering terjadi percekcokan, sakit hati, dan sebagainya. Ayo, saling mengampuni, saudara-saudara. Coba kita lihat satu lagi, Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mengaku dosa. Artinya bertobat. Bukan cuma lip service, tapi yang penting kita bertobat. Ya, mengaku dosa kalau cuma lip service juga percuma. Tapi coba kita bertobat saudara satu dengan yang lain. Ayo bertobat. Bertobat terhadap sesama. Terlebih kita bertobat kepada Tuhan, saudara. Supaya kita dipulihkan. Tuhan mau memulihkan saudara dan saya. Dan saya rindu kita semua dipulihkan. Roma 12 ayat 11 berkata apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dulu saudara-saudara. Dan kemudian kita melayani Tuhan. Seringkali terbalik. Kita melayani Tuhan dengan roh yang tidak menyala-nyala. Tapi Tuhan mau memulihkan saudara dan saya. Baik kepadanya, baik kepada sesama kita. Biarlah Roh Kudus bekerja memulihkan kita semua.